Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih Ahlus Sunnah ya, kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk ke bab 78 ya. Ahlus Sunnah menyuruh kaum muslimin untuk sabar ketika mendapat ujian atau cobaan, bersyukur ketika mendapat kesenangan serta ridho terhadap pahitnya qada dan qadar. Sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ini selain Ali Imran itu ya, ada juga dalil yang lain Al-Baqarah 45 dan 153 sampai 157, kemudian Ali Imran 142, An-Nahl 127 sampai 126 dan 127, kemudian surat Luqman ayat 17, Az-Zumar ayat 10, Al-Muzammil ayat 10 dan masih banyak yang lainnya. Tapi di sini dicantumkan hanya satu Ali Imran ayat 200 ya, yang terakhir itu. Karena Ali Imran itu ada 200 ayat tuh. Panjang tuh, berapa juz tuh. Ali Imran aja udah mungkin 2 juz kali kalau enggak salah. Al-Baqarah berapa? 3 juz itu. Satu surat itu. Nah, kalau kita bisa hafal 2 surat itu tuh waktu menolong kita banget tuh Pak. di alam kubur itu. Al-Baqarah sama Ali Imran. Ya. Tapi kalau kita nggak mampu ya surat ini aja tuh As-Sajdah atau Al-Muluk. Nah, Al-Muluk yang Tabarakallazi, nah, seterusnya itu. Coba. Iya, As-Sajdah ya. Ini berapa ayat, Pak? Yes. Kalau Muluk itu kurang lebih 30 lebih lah. 30 ayat enggak banyak itu. As-Sajdah juga 20 berapa gitu. Kalau enggak salah 30-an juga. Itu bedanya? Itu kalau kita wafat dalam keadaan dan kita mengamalkan itu ya, Al-Mulk itu kita bebas siksa kubur. Itu faedahnya itu. Kita lepas siksa kubur. Oleh Ali Imran sama Al-Baqarah itu akan mendampingi kita. Berarti kan bebas siksa kubur juga kan, mendampingi kita dalam kubur. Padahal kalau setiap manusia diinginkan yang mau menjalankan ini Pak, karena kita udah ketahuan ya. Iya, udah tahu. Tapi nggak bisa gitu ya melakukan. Karena setan Pak. Kita itu kurang apa ya? Kurang keyakinan kita itu masih dipertanyakan gitu loh. Iya kan? Iya, kita belajar Al-Quran aja masih kadang-kadang mau, kadang-kadang males. Itu sama, saya pun begitu. Kalau lagi semangat kayaknya, kadang-kadang bisa 5 jam. Terus kalau lagi males itu baru begini, deh. Iya Pak. Gitu. Itu udah biasa itu. Karena kita tuh memang iman kita tuh kadang naik, kadang turun.
Kalau Nabi naik terus. Kalau malaikat stabil. Kagak naik, kagak turun tuh malaikat tuh. Makanya kalau mau jadi malaikat tuh nggak naik, nggak turun. Makanya manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Karena manusia naik dia. Kalau Nabi ya naik terus dia, nggak bisa turun Nabi mah. Kalau kita naik turun, banyakkan turunnya. Nah, daripada naiknya. Gitu. Tapi kalau kita bisa bertahan terus gitu kan, istiqomah ya. Nah, tadi banyak godaan. banyak godaan. Wah, belanja habis nih ke pasar. Nah, itu satu. Itu yang paling sering kan. Kalau cucu, ya kan. Cucu datang. Yang paling penting lagi ngantuk. Males tuh. Yang saya heran kalau kita baca Quran ya baru berapa ngantuk. Giliran megang HP 2 jam kuat. Nggak suka ngomel tuh saya kabar. Saya sampai tengah malam. Ih kuat pak, nggak ngantuk. Tapi kalau saya baca Quran, udah terus kayak di palanya itu udah. Hebat tuh setan, masya Allah. Ya. Tapi kita tetap berusaha ya. Emang manusia itu yang fitrahnya begitu. Beda dengan Nabi ya. Kalau Nabi itu imannya naik terus. Nabi itu nggak ada yang kata turun dia. Kalau malaikat stabil, jajar dia. Oh konstan aja. Ibadahnya ya, kejahatannya nggak ada. Kalau manusia ada jahatnya kan gitu. Tapi kalau Nabi kan meningkat kan. Tapi kalau selain Nabi, kalau sahabat sama juga. sama naik terus juga. Enggak ada. Kalau sahabat ya bisa naik tuh bisa turun. Karena ada sahabat bilang, saya kalau lagi dengar khutbah Nabi atau ceramah Nabi, rasanya kayak kita di surga. Baru jauh berapa meter, udah lupa semua kata itu kan berarti kan turun, gimana kan? Abu Bakar sendiri ngomong begitu, sama saya juga seperti itu. Kalau lagi deket Nabi rasanya, aduh surga tuh kayak di depan mata. Begitu jauh dari Nabi, kan nggak mungkin dia terus setiap saat kan? Ada kalanya dia berpisah dari makan apa kan? Apalagi kalau udah dagang di pasar, lupa semua kan? Tuh. Pasar yang setan ada gitu. Iya tempatnya setan itu pasar gitu. Pasar. Ya kan? Tempatnya setan. Tempat paling buruk tuh pasar. Tempat paling buruk tuh pasar. Pasar. Memang dia ngomong gitu. Karena kita suruh baca doa tuh pasar itu. Iya. Nabi Sulaiman itu dia kan pengagum kuda pak. Senang dengan kuda-kuda. Dia mainan kuda seneng lupa sholat. Sholat dia kan nggak kenal waktu kapan aja kan sholat, tapi lupa dia sholat. Dia kan ditentuin misalnya kalau zuhur jam berapa, nggak ada 5 waktu gitu. Kesel dia dipotong semua itu pak kuda. Gara-gara lupa tadi. Iya, padahal satu kuda itu seagar Mercy. Kuda dia kan hebat-hebat. Kuda perang. Bagus-bagus. Kalau kita enggak, saya nyuci mobil aja cuci mobil. Maghrib tar pak. Saya begitu. Iya, cuci mobil. Pak, Coba maghrib cuci mobil coba. Tanggung. Iya. Duluan deh pak. Masih cuci mobil coba. Itu dibudakin sama harta. Dia nggak sadar itu. Setan. Iya, tapi kalau kita bilang, urusin aja dulu sendiri ya, gitu. Ntar gue katanya. Ya, kalau kita kan yang sudah belajar kita sadar, ini maghrib, ntar dah tinggal aja semua. Saya gitu. Udah tamu ntar ya, gitu aja nggak masalah. Kenapa? Kita utamakan Allah daripada urusan pribadi. Iya, karena kalau kita nggak mendulukan Allah, akan sia-sia itu urusan kita sama manusia itu. Pasti aja nggak ada manfaatnya gitu. Jalan transaksi gagal, transaksinya batal atau rugi. Tapi kalau kita dulukan Allah itu artinya kalau panggilan sholat udah cepet. Apapun kita lawan. Iya, dahulukan. Wudhu kita buru-buru kan gitu. Itu tanda-tanda dia iman ya. Kalau dari situ masjid langsung sholat
langsung ketemu tamunya nganterin duit 5 juta. Nah, kan bisa aja Pak, rezeki kita tentu dari mana-mana Pak. Allah yang bilang begitu. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, segala urusanmu akan dipermudah. Segala urusan mau jadi apa aja. Urusan kesehatan, urusan sama keluarga, urusan sama perniagaan, akan Allah permudah. Kita nggak sadar sebenarnya kita dipermudah sama Allah itu loh. Nggak nyadar kita, padahal itu dipermudah sama Allah. Kita lupa, nggak mau bersyukur. Pernah nggak kalau kita dapat rezeki itu karena dari Allah itu? Enggak kan? Seolah-olah kayaknya kita usaha kita sendiri aja, padahal itu semua Allah udah gerakkan. Gitu. Kita jarang berterima kasih juga Pak. Kayak sekarang bernapas. Nah, itu lagi tuh ya. Jarang bersyukur. Oksigen kalau kita itu aduh berapa jutaan. Coba kena corona buat oksigen. Nah. Ratusan juta. Allah kasih gratis. Ya, gratis. Kita nggak mau bersyukur gitu loh. Dikasih sehat malah bermaksiat ya kan. Iya kan? Ilah. Itu ya. Tapi kita kan sekarang insya Allah enggak ya, kita udah ngerti, udah belajar. Makanya kita terus qanaah terus ya, istiqomah kita ikut terus mempelajari agama ini kan dengan benar. Jadi kalau ada kajian yang sunnah ya, terutama yang sunnah ya, kita sarifkan sunnah tuh. Nah, jangan kita tinggalin. Karena dia jarang-jarang kan. Gitu. Kalau yang bid'ah ya nggak apa-apa, malah kita dapat pahala meninggalkan majelis bid'ah itu. Kan kita udah ini kan jangan deket-deket, kan udah pernah baca kan. Malah dapat berpahala kita menghindari kajian-kajian bid'ah. Jangan didengerin orang bilang, oh itu nggak toleran. Jangan didengerin, itu ucapan syaitan itu, tablis iblis itu. Kalau saya jawab, itu tablis iblis Pak. Gitu. Yang benar itu Quran dan Sunnah. Nah, makanya kan seperti kemarin kan saya tanya situ kan tentang orang yang sujud syukur. Kan apa yang saya omongin benar kan? Gak benar kalau datang ke sujud itu dianya ada kan itu sengaja saya gitu. Gitu. Tapi bebel nggak dia otaknya? Bisa nerima nggak? Padahal itu dengan dalil dia Ustadz ngomongnya, nggak dengan ra'yunya dia. Ada contohnya. Bersyukur itu apa sih? Bersyukur itu ya kita sholat 5 waktu itu bersyukur, ya kan? Baca Quran itu tanda syukur. Mengucapkan alhamdulillah bersyukur. Dapat suatu rezeki juga Bersyukur. Kalau kita mau sujud syukur, kalau kita menikmati sesuatu yang di luar dugaan. Misalnya anak kita lahir selamat, ya kan? Cucu bagus, sujud syukur kita minta kepada Allah. Diimbangi dengan kekah kan itu sujud syukur, namanya syukur. Kekahan itu termasuk syukur Pak. Walaupun hukumnya sunnah. Ada yang mewajibkan, tapi yang sahih itu sunnah. Gitu. Itu tanda bersyukur. Jadi kalau orang yang wajib itu jadi utang ya Pak. Kalau wajib kan berarti dosa nggak ditinggalkan kan gitu. Nggak ditinggalkan dosa kan? Itu wajib. Utang kan? Hukum. Iya. Kok saya masih punya utang anak nih. Iya. Tahun saya punya rezeki. Tapi kuat sunnah. Karena kata Nabi kalau udah lewat dari 7 hari ya udah nggak apa-apa. Apalagi orang nggak punya duit. Tapi masih aja orang-orang kita. Iya mempercayai itu gitu kan. Tapi kita udah tahu itu sunnah. Sunnahnya itu ya. Sunnah. 7 hari ya. 7 hari gitu sebelum. Kan tanda syukur itu kan kilat Pak. Iya. Cepet nggak boleh lama-lama. Nggak boleh nunggu setahun. Kita dapat demo sekarang, ntar tahun depannya syukur nggak bisa. Beda bertahun. Iya, udah lupa kan? Nah, gitu. Baru kita sujud syukur. Jadi satu hal kenikmatan yang tanpa kita duga, Pak. Nah itu baru luar biasa lah istilahnya. Saya bertanya itu maksud saya supaya dia paham kan? Mungkin sama saya nggak percaya kan? Saya udah ngomongin. Biar Ustadz yang ngomong, cuman bagus dia ngomongnya kan terakhir baru gitu kan. Sama pertemuan itu ada yang nanya juga iqomah ya. Ada nggak baca doanya? Ya kan? Yang tepat tuh nggak ada.
Tapi ada juga ulama yang mengatakan boleh berdasarkan dalil dua azan itu. Jadi iqamah termasuk azan. Tapi kalimatnya kan beda. Gitu. Jadi nggak tepat kalau kita bacanya juga Allahumma da'watit tamah kan. Gitu. Sayangnya orang yang sering baca itu nggak pernah ada, nggak hadir tadi. Mana ada? Nggak ada si gondrong. Bukan si gondrong si Udin. Sering kan dia tuh. Kalau orang habis komat dia baca itu. Sama, dia juga kalau itu kenceng-kenceng. Jadi ada riak di situ gitu loh. Soalnya kayak itu. Cuman kan udah dibilangin, saya malas sudah. Tapi mungkin ada di bawah. Ada. Ya, mudah-mudahan dia dengar. Tapi kan kalau orang bebel begitu, Pak. Dia nggak mau nerima. Sebelum saya naik ke atas, saya lihat di bawah ada juga. Alhamdulillah, Allah ada. Banyak orang. Ya, lumayan. Banyak, perempuan juga banyak. Banyak Pak. Tuh, karena itulah tadi ya. Orang tuh susah, makanya benar ya di buku ini dijelaskan pelaku bid'ah itu sulit untuk taubat. Karena apa? Karena dia merasa benar apa yang dia ucapkan itu. Kalau nggak benar kan nggak mungkin dilakukan kan gitu. Beda dengan pelaku maksiat. Pelaku maksiat dia tahu, dia bermaksiat itu dosa. Melacur itu dosa, merampok itu dosa, membunuh itu dosa. Tahu dia. Suatu saat kan disadar bisa dong. Kalau pelaku bid'ah kan nggak bener, nggak salah dia katanya kan gitu. Makanya sulit dia untuk taubat itu, kecuali orang yang dapat hidayah dari Allah ya. Paham dia. Karena kita juga semua dulu pelaku itu sama, saya pun begitu dulu Pak. Tapi karena kita mencari dan hati ini mau nerima gitu loh Pak. Gitu. Ada orang yang nggak mau kan. Ya. Jadi Ahlussunnah harus banyak bersyukur ya. Ada pencobaan, mendapat kesenangan dia ridho, mendapat kesusahan juga dia ridho, gitu, ikhlas. Jadi kalau dapat kesenangan dia bersyukur, dapat kesulitan dia sabar. Ya, sabar. Dalil yang pertama tuh. Dalil yang kedua sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya menakjubkan urusan orang mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Semua urusannya baik, nggak ada. Yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan ia bersyukur dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan musibah ia bersabar dan itu pun suatu kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Ad-Darimi dan yang lainnya. Ya. Islam Pak. Jangan dapat rezeki merasa usahanya sendiri. Giliran susah mendongkol. Nah, itu bukan Islam kan gitu. Dan banyak itu orang. Kalau belum dikasih rezeki doa di malam wajah itu begitu doa. Ada yang gitu. Ada. Lalu lihatin tuh kan bengong. Ngapain ya gitu ya? Kayak orang kayak apa gitu kayak narik bos. Bagus sama Cina lah. Ya. Begitu juga tentang orang-orang yang sabar lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Tabaraka wa taala akan memberinya petunjuk di dunia dan di akhirat. Orang yang bersyukur, sabar itu akan mendapatkan petunjuk dunia dan akhirat, Pak. Menurut para ulama bahwasanya iman itu ada dua bagian, sebagian adalah sabar dan sebagian lagi adalah syukur. Itu bergandengan tuh ya. Para ulama salah berkata sabar adalah sebagian dari iman. Allah mengumpulkan sabar dan syukur dalam Al-Quran, yaitu pada firman-Nya surat Asy-Syu'ara ayat 33. Ya. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Kan ayat Asy-Syu'ara yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Ya. Ini juga ada dalam surat Ibrahim
Ya. Fa in syakartum azidannakum dan seterusnya itu ya. Terus Luqman ayat 31 dan Saba ayat 19. Ya. Iman dibagi atas 2 rukun, yaitu yakin dan sabar. Tadi sabar dan syukur, sekarang yakin dan sabar. 2 rukun ini Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Asy-Sajdah. Ya, ayat ke-24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka yakini ayat-ayat kami. Sajdah ayat 24. Dengan meyakini atau dengan keyakinan seseorang akan tahu hakikat perintah dan larangan, ganjaran dan siksaan, dan dengan kesabaran ia bisa melaksanakan perintahnya dan menahan dirinya dari apa yang dilarangnya. Sabar dapat dibagi menjadi 3 macam. Ya. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan. Jadi kalau Allah perintahkan kita harus sabar juga gitu kan. Enggak boleh kerasa gerusuk. Sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Perbuatan dosa kita jangan lakukan, kita harus bersabar dari perbuatan itu. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang pahit. Ya. Bagi 3 macam dari sabar ya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam membuat maksiat ya, sabar dalam cobaan. Dan cobaan ini bukan cuma buruk doang ya. Ini kalau di sini cobaan yang buruk nih, cobaan yang pahit ya. Karena kekayaan juga itu cobaan, Pak. Tanpa kita sadarin. Anak juga cobaan. Cobaan ujian istilahnya. Syukur adalah pangkal iman dan dibangun di atas 3 rukun. Syukur adalah pangkal iman dan dibangun di atas 3 rukun. Rukun yang pertama, pengakuan hati bahwa semua nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya dan kepada orang lain pada hakikatnya semua dari Allah. Ya. Dan kayak Korun, dikasih kekayaan banyak, dibilang ini hasil usaha saya ahli dagang. Akhirnya diazab sama dibenamkan semua dia sama harta-hartanya kan gitu. Jadi jangan merasa diri kita, wah sana saya udah kerja keras, wajar saya kaya. Enggak begitu. Orang bersyukur tuh ini semua dari Allah, kita hanya usaha. Itu tanda iman. Ya. Ikhtiar wajib. Gitu. Jangan kita merasa, wah karena saya begini. Oh, enggak ada itu. Gitu kan. Itu namanya sombong kayak Korun itu. Yang kedua, menampakkan nikmat tersebut dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat itu. Seperti alhamdulillah ya, kita diajarin kemarin. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah dan beribadah dengan benar hanya padanya. Wallahu a'lam. Ibadah dengan benar. Tidak menyekutukannya. Sabar dan syukur merupakan faktor penyebab bagi pelakunya untuk dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Hal ini dikarenakan iman dibangun di atas sabar dan syukur. Sesungguhnya pangkal syukur adalah tauhid. Tauhid lagi kan penting tuh tauhid. Enggak boleh menyekutukan Allah. Dan pangkal sabar adalah meninggalkan hawa nafsu. Hawa nafsu. Sulit. Ya, termasuk subhat gitu kan. Mampu meninggalkan itu. Ya. Makanya kalau orang ahlu bidah itu kan disebut dengan ahlu hawa. Karena dia mengutamakan hawa nafsu dia. Bukan syariat, bukan dalil gitu. Masya Allah ya. Kita masuk ke bab berikutnya ya. Ke-79, bab ke-79. Ahlu sunnah wal jamaah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik, serta melarang dari akhlak yang buruk. Ya.
Dalilnya Surat Al-Baqarah ayat 83, Al-Isra 53, dan Nur 27 28 dan 58 dan yang lainnya. Itu akhlak yang baik. Sedangkan akhlak yang buruk ya bisa dilihat di Quran surat An-Nisa ayat 31 dan Al-Hujurat ayat 11. Ya. Jadi Ahlussunnah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik. Dilihat dari Al-Baqarah ayat 83. Serta melarang dari akhlak yang buruk. Rasulullah SAW diutus untuk mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja dan memperbaiki akhlak manusia. Nabi SAW bersabda, Innama bu'istu liutammima sholihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis Al-Bukhari ya, dalam Al-Adabul Mufrad nomor 273 dan Ahmad 2 halaman 381 dan Al-Hakim dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilatul Ahadits As-Shahihah nomor 45. Tuh, ya. Sesungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat sekali karena akhlak yang baik sebagai bukti dari keimanan dan akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman. Semakin sempurna akhlak seseorang muslim berarti semakin kuat imannya. Dalilnya sabda Rasulullah SAW. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Kaum mukmin artinya kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya paling baik di antara mereka dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Berarti kita baik sama istri itu akhlak yang baik tuh, Pak. Marah mulu itu berarti akhlak yang buruk. Istri segini salah, itu begitu salah. Itu udah ada ini ya. Iya, ada dalilnya. Nabi adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1162, Ahmad bab 2 nomor 250 dapat 72 Ibnu Hibban. Ya. At-Ta'liqatul Ihsan ala Sahih Ibnu Hibban nomor 4164. Lafaz awalnya diriwayatkan juga oleh Abu Daud ya, nomor 4000 nomor 82 Al-Hakim bab 1 halaman 3 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. At-Tirmizi berkata hadisnya hasan syahih. Gitu. Akhlak yang baik adalah bagian dari amal soleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Akhlak bukan subhanallah aja ya, subhanallah juga kan memberatkan timbangan juga. La ilaha illallah juga kalimat itu memberatkan timbangan juga. Ini ternyata akhlak yang baik juga akan memberatkan timbangan. Banyak kita sebenarnya peluangnya gitu loh. Kalau sampai nggak masuk surga kebangetan ya, gitu. Kan gampang-gampang semua kan, Pak. Gitu. Kalimat. Iya, tinggal kita mengamalkannya aja. Pemiliknya sangat dicintai oleh Rasul. Akhlak yang baik itu dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seseorang untuk dapat masuk surga. Salah satu doang, Pak. Banyak sebenarnya gitu kan. Seperti kita subhanallah, tahlil, tahmid ya kan. Dalilnya sabda Rasulullah SAW yang artinya tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Kalau kita nggak sengaja istighfar, astagfirullah. Kadang-kadang emosi kan, setan tuh, ya kan, senang setan dia gue dipanggil. Ya.
Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2002 dan Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kemudian sabda Rasulullah yang lain, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis At-Tirmizi nomor 2018, ia berkata hadisnya hasan. Hadis ini dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Hadis ini memiliki beberapa sawahid atau penguat ya. Penguat. Bisa dilihat di kitab Silsilatul Ahadits As-Shahihah nomor 721. Nabi SAW ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk surga. Maka beliau menjawab, ya, masuk surga. Yang pertama, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ketika ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk neraka, maka beliau SAW menjawab, lidah dan kemaluan. Ini lisan kita nih bisa menyebabkan orang masuk neraka itu. Sama kemaluan, menclok di mana-mana, ya kan? Haya itu. Ya, hadisnya riwayat At-Tirmizi nomor 2004, Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 289, Shahihul Adabil Mufrad nomor 222, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ya, hadis ini hasan ya. Hasan sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ini mulutnya hati-hati kalau bicara, bisa masuk neraka, bisa masuk surga gara-gara mulut. Gibah, ya kan, siksa kubur gara-gara mulut kan. Ahlus sunnah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menganjurkan untuk bersilaturahim, serta berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Ya, bisa dilihat Quran surat An-Nisa ayat 36. Mereka ahlus sunnah melarang dari berbuat sombong, angkuh dan zalim. Lihat juga di Quran surat Al-Isra ayat 37, Al-A'raf 36, 40 dan Al-Anfal 47, surat Luqman ayat 18 dan yang lainnya. Mereka memerintahkan untuk berakhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang hina. Dalilnya sabda Rasulullah SAW. Ya. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah atau hina. Hadis riwayat Hakim bab 1 nomor 40, halaman 48 dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Sesungguhnya akhlak yang mulia meninggikan derajat seorang di sisi Allah, sebagaimana sabda Rasulullah berikut ini. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik akan mencapai derajat orang yang saum, puasa, berarti kan derajatnya sama. Itu akhlak yang baik itu. Ya, saum di siang hari dan sholat di tengah malam. Akhlak yang baik itu ya, derajatnya sama dengan akhlak orang yang puasa di siang hari dan tahajud di malam hari. Hadis Abu Daud nomor 4798, Ibnu Hibban dan nomornya 1927 dan Al-Hakim dan yang lainnya. Akhlak yang mulia dapat menambah umur dan menjadikan rumah makmur, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akhlak yang baik dan bertetangga yang baik, keduanya menjadikan rumah makmur dan menambah umur. Hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, sanadnya sahih. Riwayat Ahmad bab 6 bab 6 halaman 159. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa innaka la'alla khuluqin azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Hal ini sesuai dengan penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Begitu pula para sahabat
radhiyallahu anhu ajmain. Mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya setelah Rasulullah. Sahabat ya, paling baik setelah Rasulullah. Tabiin, setelah itu tabiut, ya termasuk kita ini tabiut. Pengikutnya ya yang di jalan. Ada beberapa hal ya. Waktunya udah habis. Ya, kita cukupkan sampai sekian. Insyaallah kita akan ulangin lagi. Ya, semoga bermanfaat untuk diri kita di akhirat kelak. Apa yang baik itu datang dari Allah, apa yang jelek itu, apa yang buruk itu datang dari diri saya karena kebodohan saya dan karena minimnya ilmu saya mohon ampun kepada Allah. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.